Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faradhas siyami ala ibadihil mu'minina wal mu'minat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad tibbil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim sholawatullah wa salamuhu alaihi wa alaihi majma'in wa ala kulli sahabati wal qarabati wat tabi'in wa tabi'it tabi'in wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Al-Fadil Hadratal Muhtaramin, para hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang saya cintai segenap pengurus Ibnu PPNU PAC Denpasar Timur, dan serta kajian di siang hari ini, tepatnya di Ramadan tanggal 12 Ramadan 1442 Hijriah. Pertama, kita patutlah memuji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa kita bisa ijtima, berkumpul muwajahah, yaitu bertatap muka dalam rangka kajian sekaligus silatul arham atau silaturahim PAC Ibnu IPPNU Denpasar Timur, yang dimana dengan kajian ukhuwah itu ada artinya persaudaraan atau menjalin nilai-nilai kasih sayang, utamanya di Ramadan Karim ini. Jadi sebelum menyentuh pada substansi ukhuwah, yang dimana kalau kita disebut ukhuwah, apa tadi itu? Ukhuwah Islamiyah, membangun ukhuwah Islamiyah terhadap kaum milenial, maka sebelumnya kita adalah menyentuh Ramadan dulu. Bahwasanya di Ramadan Karim ini adalah memiliki nilai-nilai yang sangat luar biasa. Apalagi apabila kita coba untuk dihubungkan dengan kondisi keinginan kita untuk melakukan satu ukhuwah atau menanamkan nilai-nilai ukhuwah, nilai-nilai persaudaraan dan nilai-nilai kasih sayang. Ini sangat penting. Karena apa? Ramadan ini disebut Syahrul Mubarakah, bulan yang penuh berkah, mampu membeberkan nilai-nilai kasih sayang, mampu memberikan suatu nilai-nilai barokah terhadap seluruh alam semesta, bukan hanya umat Islam saja. Walaupun di sini memang Ramadan itu sendiri perintahnya untuk ibadah puasanya itu memang dikhususkan hanya untuk orang-orang yang beriman, yaitu ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi sasarannya itu adalah supaya kita menjadi orang-orang yang bertakwa, tapi yang dituju, yang diperintah adalah orang-orang yang beriman. Kenapa? Sampai Ramadan itu baginda Nabi mengatakan bahwasanya bulan Ramadan itu adalah syahrul umat, bulannya umat. Ya memang betul, karena apa? Nilai kebaikan segala sesuatunya itu dilipat gandakan. Bahkan Allah selalu menjanjikan kepada hamba-hambanya itu yang pertama ini kepada orang-orang beriman, dijanjikan kelak nanti akan dimasukkan ke dalam surga karena nilai-nilai Ramadan. Bahkan sampai baginda Nabi Muhammad SAW bersabda, kata Nabi, lau ta'lamu ummati ma fi Ramadana la tamannau an takuna sanah kullaha Ramadan. Kata Nabi, lau ta'lamu, seandainya tahu siapa umatku ma apa-apa fi Ramadana yang ada di dalam Ramadan, la tamannau, pasti umatku itu akan berharap antakuna, jika keberadaan as-sanata 1 tahun
kullaha ya semua tahun iku semua bulan atau semua tahun iku Ramadan menjadi Ramadan. Itu sampai Nabi mengatakan gitu. Seandainya tahu umatku itu apa-apa yang terkandung di dalam Ramadan, betapa luar biasa Ramadan, umatku pasti akan berharap seluruh 1 tahun itu menjadi Ramadan. Ini adalah dawuh bagi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai hal-hal yang berhubungan dengan Ramadan itu dalam satu hadis Allah Subhanahu Wa Taala dawuh kepada para malaikat, ya malaikati wahai malaikatku, ungguru, hendaklah kamu sekalian melihat ila abdi kepada hamba. Abdi itu siapa hambaku? Hambaku yang dimaksud itu anda semua. Di antaranya adalah umat Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lihatlah umatku, wahai malaikatku, lihatlah hambaku, yang dimana hambaku tarku syahwatihi, meninggalkan syahwatnya, dan waladzatihi, dan meninggalkan kelezatan-kelezatannya, nikmat-nikmat, wa ta'amihi, dan meninggalkan makanannya, wa syarabihi, dan meninggalkan beberapa minumannya, li karena aku. Jadi kita melakukan ibadah Ramadan ini bukan karena siapa-siapa, tapi Allah sendiri memamerkan kepada malaikat, itu li karena aku Allah. Makanya Allah mengatakan as-saumu, adan pun puasa, ikuli untuk wa ana, dan adapun aku, kata Allah, ajzi, yang akan membalas bihi, dengan puasanya tersebut. Ini adalah yang didawahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bicara tentang Ramadan Karim ini, kita juga merupakan salah satu bagian daripada umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai penerus Islam, sebagai penerus para ulama, yang dimana kita masuk kategori golongan ibnu, itu kan golongan remaja, golongan milenial. Apa yang harus dikerjakannya dalam mengisi Ramadan ini khususnya? Yang pertama, terus terang saya ini juga agak prihatin kalau memikirkan hal-hal yang berhubungan dengan perkembangan milenial berkenaan dengan agama. Perkembangan milenial itu yang saya rasakan. Banyak sekarang para milenial ini yang kurang begitu semangat dalam mempelajari atau dalam memahami agamanya sendiri. Hanya rata-rata mereka ketika mulai masih bayi, itu kemudian sudah mulai beranjak bisa bicara, kemudian beranjak bisa belajar, maka mereka menuntut ilmu di TPQ, belajar Al-Quran. Sampai bisa membaca Al-Quran. Atau boleh dibilang membaca Arab, tulis Arab, membaca Al-Quran. Tapi ketika saat menginjak pada usia normal atau usia yang sangat produktif, ya, yang disebut milenial, remaja, mulai setelah SMP, SMA sampai mahasiswa, mereka mulai terjun ke ilmu yang sifatnya ilmu umum dunia. Padahal di sini baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu berwasiat jauh. Kata Nabi, kun aliman, au muta'alliman, au syami'an, wala takun rabi'an fatah. Apa artinya? Kun, ini adalah yang penting untuk milenial. Kun, jadilah kamu aliman, jadilah orang yang alim, jadilah kiai, jadilah bagian daripada ulama, jadilah ustadz minimal. Itu yang disebut aliman. Au muta'alliman, atau jadilah kamu itu orang yang belajar, jadilah pelajar, jadilah santri. Ini dawuh Rasulullah. Au syami'an, au jadilah orang yang mau mendengarkan ilmu agama. Ya. Au muhibban, atau jadilah orang yang senang dengan agama. Tapi Nabi mengatakan wala takun rabi'an, janganlah jadi orang yang nomor 4. Fatahlik, maka akan rusak, menjadi perusak. Kenapa begitu?
jadi alim juga enggak. Kemudian menjadi muta'alim, jadi pelajar, jadi santriwan atau santriwati juga tidak. Ausyami'an atau jadi orang yang mau mendengarkan ilmu agama, muhibban, orang yang senang dengan agama juga enggak. Nah ini terus jadi apa? Makanya sampai wanti-wanti itu supaya betul-betul ditanamkan satu kesungguhan. Itu wanti-wanti. Wala takun robi'an. Jangan jadi orang yang nomor 4. Yaitu ya tadi malah membenci agama. Para anak-anak kami sekalian, yaitu kalangan Ibnu atau ya saya sebut aktivis Ibnu yang saya cintai. Kita perlu tahu dan betul-betul apa yang saya katakan ini tanamkan. Bahwasanya jadilah betul orang-orang yang baik. Jadilah orang-orang yang mau mempelajari agama. Karena apa? Mempelajari agama, mencari ilmu, tolabul ilmi, iku faridotun wajib. Ala kulli muslimin, terhadap tiap-tiap orang Islam. Wal muslimatin dan Islam. Mulai kapan itu? Jadi tolabul ilmi itu diwajibkan minal mahdi ilal lahdi. Sejak masih digendong. Ilal lahdi sampai di liang. Nah ini perlu kita sadari. Kita perlu sadari, makanya yang tadi saya katakan prihatin tadi. Yang saya prihatin tadi, ternyata banyak kaum milenial ini yang ada. Ya boleh dibilang yang mau nyantri, mau meneruskan mempelajari ilmu agama. Dari keberadaan milenial yang ada di Indonesia khususnya. Itu dari 100% yang betul-betul mau mondok untuk mempelajari agama. Kalau Anda ilmu agama itu tidak akan habis. Tidak akan habis ilmu agama. Sampai kapanpun. Ila yaumil qiyamah. Ilmu agama ini tidak akan habis. Walaupun sumbernya itu hanya 2. Yaitu Al-Quran dan hadis, ijma' dan qiyas. Kalau Anda ini mempelajari hanya membaca Al-Quran dan hadis, Anda tidak akan bisa memahami Islam ini. Maka harus dengan ijma' dan qiyasnya. Karena ijma' qiyas itu adalah yang memperjelas keberadaan dasar hukum Islam, sumber Islam yaitu Al-Quran, pelaksanaan Al-Quran adalah Al-Hadis. Kalau keduanya tidak ada ijma', tidak ada qiyas, maka tidak akan mungkin Anda ini bisa mempelajari dua-duanya. Maka harus dengan ijma'. Maka yang saya prihatinkan ini yang saya sebutkan tadi. Dari 100% keberadaan milenial yang betul-betul mau mempelajari agama, kira-kira cuma 25%. Itu yang mau betul-betul mondok di pondok-pondok pesantren. Kemudian mereka mau belajar ilmu Al-Quran, ilmu hadis. Mau mempelajari ilmu, memahami ilmu Al-Quran hadis. Itu perlunya kita ini mempelajari yang namanya ilmu nahwu, ilmu sorof, ilmu balaghah, ilmu mantek, ilmu bayan, ilmu ma'ani, dan lain sebagainya. Kalau itu bisa dikuasai, maka untuk memahami keberadaan Al-Quran hadis sangatlah dekat dengan kebenaran. Tapi kalau ilmu-ilmu tadi itu tidak dipelajari, maka jauh dari kata bisa betul-betul memahami Al-Quran hadis dengan tepat. Maka saya sangat berapresiasi sekali Ananda Ibnu ini dari IPPNU Denpasar Timur ini mau mengadakan kajian ini. Saya akan sebutkan ya, ada di dalam kitab Tanwirul Qulub yang disenangi oleh baginda Rasulullah SAW berkenaan dengan milenial. Baginda Nabi Muhammad SAW itu bersabda, kata baginda Nabi, syaba'atun yudilluhumullahu ta'ala fi dillihi yawma la dilla illa dilluh. Jadi syaba'atun ada 7 golongan orang. 7 golongan orang itu kata Nabi yudilluhum akan memberikan perlindungan hum terhadap 7 golongan ini. Siapa? Allah. Yang dimana fi dillihi di dalam berperlindungannya Allah la dilla
ketika tidak ada tempat berlindung illa dilluhu, kecuali berlindungnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa 7 golongan ini? Yang pertama adalah imamun adilun, imam yang adil, pemimpin yang adil. Bicara tentang konteks imam, pemimpin itu ya mulai dari di atas. Presiden yang adil, gubernur yang adil, bupati yang adil, lurah yang adil, sampai kepala rumah tangga yang adil. Itu kelak oleh Allah akan diberikan perlindungan di hari tidak ada tempat berlindung kecuali tempat berlindungnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wasabun nasa'u fi ibadatillah. Sabun itu adalah pemuda. Berarti di sini adalah sabun itu milenial. Kalangan milenial, baik itu perempuan maupun laki-laki, pria maupun wanita. Sabun pemuda. Milenial pemuda yang dimana nasya'u fi ibadatillahi, yang di dalam dirinya itu tumbuh pengabdian, mengibadah sebagai hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya seperti halnya kita ini, seorang milenial yang selalu di dalam rancangan diri itu tumbuh pengabdian, tumbuh penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa-apa selalu mendorong dirinya untuk selalu mengabdi kepada Allah. Berarti semangat ibadahnya, sholatnya, kemudian mengajinya, kemudian termasuk dalam hal birrul walidain. Birrul walidain itu berbuat baik kepada Allah. Itu yang ibadah. Kemudian termasuk dalam bergaul sesama. Sesama, baik itu sesama kawan, seiman maupun seagama, maupun bahasanya senegara, sebangsa, setanah air. Ini yang ya, inilah yang masuk kategori ukhuwah itu tadi. Nah, kalau bicara tentang ukhuwah, maka ukhuwah itu ada yang disebut ukhuwah Islamiyah. Jadi melakukan menanamkan nilai-nilai kasih sayang dan persaudaraan seagama di dalam Islam. Ini kan ukhuwah Islamiyah. Kemudian ada lagi ukhuwah watoniyah. Ukhuwah watoniyah ini adalah suatu kerjasama menanamkan nilai-nilai kasih sayang dalam persaudaraan itu sebangsa, watoniyah, sebangsa setanah air. Kemudian ada lagi ukhuwah basyariah atau ukhuwah insaniyah. Ini yang disebut adalah ukhuwah persaudaraan yang dimana merealisasikan nilai-nilai tatanan sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan sebagai manusia yang memang wajib kita junjung tinggi bersama, bahwa manusia ini adalah makhluk Allah yang paling sempurna, bahkan lebih sempurna daripada malaikat. Tuh, kok berani bilang begitu? Iya. Kalau malaikat itu memang Allah ciptakan menjadi makhluk yang taat. Malaikat itu taat kepada Allah, memang dicipta oleh Allah sebagai makhluk yang taat. Tapi kalau manusia ini diciptakan Allah, diberikan akal, diberikan pikiran, diberikan nafsu, itu semua kalau mereka itu yang taat. Manusia itu menjalankan taat kepada Allah atas dasar karena memang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini bedanya. Kalau malaikat taat kepada Allah bukan atas dasar perintah, tapi memang dicipta oleh Allah. Tapi kalau manusia ini menjalankan taat kepada Allah, ya taat itu adalah apa toh? Fi'lu awamirihi wajtinabu ala nawahi. Jadi menjalankan apa-apa yang diperintah oleh Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Ini hebatnya manusia. Kembali kepada milenial tadi. Jadi milenial yang baik itu adalah milenial yang selalu di dalam dirinya terpaut, tertanam nuansa kehambaan, menghamba, nuansa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum milenial yang demikian itu, kata baginda Nabi,
kelak nanti akan mendapatkan perlindungannya Allah, di mana tidak ada tempat berlindung kecuali perlindungannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, kata Nabi, wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masjidi idza kharaja minhu hatta ya'udu ilaihi. Wa rajulun, dan seorang laki-laki. Rajul ini sebenarnya ini masih berhubungan dengan yang tadi itu, seorang laki-laki, yaitu hamba Allah laki-laki. Yang dimana rajul atau hamba Allah ini qalbuhu, hatinya, seorang milenial yang hatinya selalu digantungkan bil masjid, dengan masjid. Ingatnya dengan masjid. Kalau kita melihat sholat, melihat jam, dikatakan sudah jam 12, ingat akan masjid. Wah, saya sebelum ke masjid. Itu apa? Untuk zuhur. Jadi dirinya ini selalu apa ya? Hatinya itu selalu terpaut, selalu sambung berhubungan dengan masjid. Seorang milenial yang selalu mengingat masjid, baik itu milenial pria maupun milenial putra. Nah, ini kalau apa maknanya itu saya berikan murodnya kepada milenial. Tapi walaupun di sini warojulun qalbuhu, warojulun dan laki-laki, rojul itu juga bisa apa rujuknya kepada milenial, kaum milenial. Seseorang yang dimana qalbuhu, hatinya mu'allaqun, digantungkan bil masjid, dengan masjid, idza kharaja, ketika keluar, minhu, dari masjid, ya'udu atau kembali, ilaihi, kepada masjid. Jadi itulah kaum milenial yang orang yang demikian ini, seorang pemuda yang demikian ini, maka kelak akan mendapatkan perlindungannya. Di hari tidak ada tempat berlindung kecuali tempat berlindungnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang keempat, warajulun dzakarallah khalian fafaddat ainaihi, warajulani tahabban fillahi. Ada dua orang laki-laki atau dua orang milenial, tahabban, yang mereka saling menyayangi. Tahabban, saling asih-asihan, kalau bahasa saling menyayangi. Tapi mereka menyayanginya itu fillahi, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ijtima'an, mereka berdua itu berkumpul, alaihi, ya karena Allah. Wa tafarraqan, dan mereka berdua ini berpisah, alaihi, karena Allah. Jadi ada dua orang milenial yang bersahabat, saling menyayangi. Mereka berdua itu berkumpul, ya karena Allah. Kemudian mereka berdua berpisah, ini karena Allah. Jadi apa-apa yang dia lakukan dua orang persahabatan ini, milenial bersahabat ini, karena Allah. Orang yang melakukannya demikian ini, maka kelak akan mendapatkan perlindungan Allah. La dilla illa dzulhi, ketika tidak ada tempat berlindung kecuali tempat berlindungnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang keempat. Kemudian yang kelima, kata Nabi, wa rajulun dzakarallahu khalian fafaddat ainaihi. Wa rajulun, dan seorang laki-laki yang dia ini selalu mengingat atau selalu berzikir kepada Allah. Dia selalu mengingat kepada Allah. Kemudian fafaddat ainaihi, dan dia ini selalu mengalirkan air mata. Dia selalu berzikir. Milenial yang selalu mengingat Allah, minimal dengan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, atau subhanallah, subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah. Milenial yang selalu berzikir kepada Allah, kemudian mampu membuat dirinya selalu mengalirkan air mata. Golongan yang kelima ini akan mendapatkan perlindungannya Allah, di mana dia tidak akan mendapatkan, tidak ada tempat berlindung kecuali perlindungannya Allah. Jadi milenial yang seperti ini berarti harus kita awali mulai sejak kita ini memahami atau mendengar hadis. Kemudian yang keenam, kata baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, wa rajulun da'athu imra'atun
dzatu hasbi. Wa rajulun, dan seseorang da'athu, ada yang mengajak kepada laki-laki ini. Siapa? Imro'atun, wanita. Mengajak untuk apa? Untuk berbuat maksiat. Seorang laki-laki yang diajak maksiat oleh wanita yang cantik dan kaya. Tapi laki-laki ini bisa berkata, faqala inni akhafullah, ini sesungguhnya aku akhafu, takut aku Allah, kepada Allah. Seorang laki-laki yang diajak berbuat maksiat oleh wanita yang cantik dan kaya, tapi laki-laki ini berani menjawab, inni akhafullah, ini sesungguhnya aku akhafu, takut aku Allah, kepada Allah. Milenial, pria milenial diajak oleh wanita milenial untuk berbuat maksiat. Dan wanita milenialnya ini sangat cantik dan kaya. Tapi prianya mampu menjawab, inni akhafullah, ini sesungguhnya aku akhafu, takut aku Allah, kepada Allah. Laki-laki yang demikian inilah, pria yang demikian inilah, milenial pria yang demikian inilah yang akan mendapatkan perlindungan Allah di saat tidak ada tempat berlindung kecuali perlindungannya Allah. Itu yang keenam. Dan yang ketujuh, wa rajulun tasaddaqa bi shadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunaffiqu yaminuhu. Seseorang yang dimana orang itu bersedekah, kemudian ketika dia bersedekah itu disembunyikan, tidak dipamer-pamerkan, tidak dipamer-pamerkan, sampai digambarkan di sini hatta la ta'lamu, sehingga tidak tahu, simaluhu, tangan kirinya nggak tahu apa yang dilakukan, matunafiku yaminuhu, apa yang dilakukan oleh tangan kanannya. Tangan kanannya padahal memberi sedekah, sampai tangan kirinya itu nggak tahu. Digambarkan seperti itu. Nah, orang yang ketujuh ini, yang dimana dia berbuat memberikan sedekah, kemudian tidak dipamerkan, disembunyikan sampai tangan kirinya tidak tahu. Orang yang demikian itu besok akan mendapatkan perlindungannya Allah, di mana tidak ada tempat berlindung kecuali perlindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah 7 golongan yang dijadikan Nabi SAW termasuk daripada kalangan milenial. Maka jamaah Ibnu yang saya cintai, itu yang perlu kita paham, terutama yang berkenaan dengan bagaimana kita ini supaya terdorong ke depannya ini untuk betul-betul belajar agama. Karena itu penting. Kalau sampai kita ini, karena apa, lambat laun ini para alim ini sekarang sudah banyak. Di saat sekarang musim pandemi ini, seluruh Indonesia ini sudah ada ulama-ulama fakih, para syekh, para kiai, para pengasuh-pengasuh pondok pesantren yang alim-alim. Itu satu persatu diambil oleh Allah. Artinya dimatikan oleh Allah. Itu kurang lebihnya 1 tahun yang lalu saja sudah ada 125 lebih. Yang sampai sekarang April 2021 ini itu sudah mencapai 200 kiai wafat, meninggalkan dunia. Maka Anda selaku milenial muslimah harus betul-betul terdorong untuk bagaimana mempelajari sekaligus memperkuat ukhuwah Islamnya. Islam ini harus betul-betul dibangun. Dan ini adalah tanggung jawab. Dan yang tua-tua kayak saya ini tidak akan selamanya ada. Ya mudah-mudahan saya termasuk Anda sekalian diberikan umur yang panjang. Ya setidaknya orang kayak saya ini, karena umur saya sudah ada 50 tahun lebih, nanti sama Allah diodot 50 tahun lagi. Berarti ya supaya 100 tahun lagi. Ini apa? Kami ini betul-betul bahasanya itu mau menjaga nih sopo. Mau berpangku kepada siapa? Kalian inilah penerusnya.
Maka kalian inilah bersemangatlah untuk mempelajari agama ini. Jangan hanya sekedar bisa membaca Al-Quran saja, hanya bisa membaca tulisan Arab saja. Anda harus tahu, betul-betul harus tahu mana itu perintah sholat. Terutama kalau wanitanya itu, mana itu yang bisa, yang diharamkan bagi wanita. Itu kan ada. Kalau nggak tahu bagaimana? Padahal di situ itu yahrumu anil khaidi asyarata asya. Diharamkan bagi wanita itu 10 perkara bagi yang haid. Nah ini kalau nggak ngaji kan nggak tahu. Ya kan? Nggak tahu. Di antara diharamkan sholat. Diharamkan wat-tawafu tawaf bagi anak yang haid, bagi wanita yang haid. Diharamkan puasa, ya kan? Diharamkan membaca Al-Qur'an. Wa khamluhu, membaca Al-Qur'an. Wa qira'atuhu, dan juga membaca Al-Qur'an diharamkan. Kemudian membawa saja. Kemudian walubsu fil masjid, berdiam diri di masjid ya diharamkan. In khofat tal misau wal mururu fil masjid, itu yang ke-10. Dan lewat masjid itu diharamkan. Ini kalau tidak ngaji, Anda tidak tahu. Ma utawi apa? Ma apa? Yakhrumu, yang diharamkan. Anil khaidi, kepada orang-orang yang. Bagi yang milenial pria juga begitu, harus tahu hal-hal mana itu yang disebut arkanus sholat, apa rukunnya sholat, surutus sholat, wal mubtilatus sholat, perkara yang bisa membatalkan sholat. Itu harus tahu. Kalau tidak ngaji ya tidak tahu. Maka saya sarankan Anda sebagai generasi penerus yang sekarang ini sebenarnya sudah masuk kategori karena banyaknya ulama-ulama yang fakih. Ulama-ulama yang fakih yang betul-betul disebut ulama itu, maaf, hanya ulama yang betul-betul ulama itu ya boleh dibilang 90% hanya kalangan NU. Karena orang yang ngaji betul dari kalangan NU, yang betul-betul mau mempelajari Al-Quran dan hadis berdasarkan dengan ilmu-ilmu, dengan ilmu nahwu, ilmu sorof, ilmu balaghah, ilmu mantek, ilmu bayan, ilmu ma'ani, itu hanya kalangan NU. Di luar itu rata-rata mereka itu mempelajari Al-Quran dan hadis hanya terjemahannya. Sehingga mereka tidak menguasai asbabun nuzul Al-Quran, tidak menguasai asbabul wurud daripada hadis, tidak menguasai itu yang namanya ijmi', tidak mau menguasai yang namanya qiyas. Padahal itu sangat penting. Anda bisa sholat itu tidak mungkin kalau Anda ini sekarang ini tahu-tahu berdiri takbiratul ikhram, niat kemudian takbiratul ikhram. Anda baca Al-Quran, mana ada tata caranya sholat? Hadis juga begitu. Nah itu yang menjelaskan Quran dan hadis itu adalah yaitu tadi ijma' dan qiyas. Itulah anak-anakku sekalian dari Ibnu IPPNU yang saya cintai, yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan dengan ini mampu membentuk Anda menjadi semangat dalam ukhuwah Islamiyah, membangun ukhuwah Islamiyah di kalangan milenial NU. Itu yang bisa saya sampaikan. Barangkali nanti ada yang bertanya, saya persilahkan. Sebelumnya saya akhirul kalam. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sekarang merupakan sesi tanya jawab. Mungkin di antara rekan maupun kamita ada yang ingin bertanya, dipersilakan. Yang keras. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramli. Di sini saya ingin bertanya, apakah ngaji di YouTube atau lewat Google itu diperbolehkan? Menurut apa? Begini, ya. Sebenarnya walaupun seringkali menjadi bahan olok atau menjadi ya bahan gojolokan ya, yang dimana disebutkan bahwasanya kok kalau bolehkah mempelajari ilmu dari Google atau dari YouTube? Kalau mempelajari, memperhatikan, kemudian
kemudian kita jadikan sebagai referensi, itu boleh. Yang tidak boleh itu kita jadikan sebagai dasar hukum. Karena apa? Dari Google dan dari YouTube itu sanadnya tidak sambung. Sanad yang sambung itu ya harus belajar ma'asyaikhin beserta dengan guru. Karena apa? Kalau Anda belajar sendiri dengan Google, dengan YouTube tanpa guru, maka nanti wasyaitonu syaikhuhu, setan yang akan menjadi gurunya. Kalau kita ini seandainya itu mempelajari agama ini, kemudian sumbernya dari mana, dasarnya apa, mana buktinya? Kok dasarnya dari Google? Itu tidak bisa, tidak otentik. Kalau sumbernya dari mana? Dari Ikhya, kitab apa? Kitab apa? Kitab apa? Ini Ikhya Ulumuddin. Juz 1, Mbak Maya. Juz 1. Di situ bab perkataan tentang asrarus shaum, tentang rahasia-rahasia puasa. Imam Ghazali menjelaskan. Nah, ini boleh. Tapi kalau mempelajarinya sama melihatnya boleh. Menjadikan dasar sebagai dasar hukum, Google dijadikan dasar hukum, YouTube dijadikan dasar hukum, itu yang tidak boleh. Tapi kalau mempelajarinya, melihatnya, itu boleh. Karena itu juga merupakan salah satu hasanah untuk menambah daripada ilmu. Tapi untuk lebih baiknya ditasihkan lagi kepada syaikh. Syaikh itu guru, kepada kiai, kepada ustadz yang mumpuni, yang ustadznya ini memiliki sanad ilmu yang mumpuni, dan mudah-mudahan ustadz yang Anda tanyai atau Anda guru ini bisa sambung sampai Rasulullah SAW. Boleh, tapi menjadikan dasar agama dari Google atau YouTube itu yang tidak boleh. Tapi melihat dan mempelajari boleh. Paham ya? Ya itu. Ada lagi? Duknya? Saya mau izin tanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rohmat dari PAC Ibnu Denpasar Timur. Saya ingin bertanya seputar tadi saya dengar ada ukhuwah Islamiyah dan ukhuwah Watoniyah. Itu berarti kita kayak contohnya mungkin kayak kita bersaudara antar non muslim. Nah, mungkin pertanyaan dari saya itu, apakah kita boleh kayak mengucapkan salam untuk kayak galungan atau Natal itu, apakah diperbolehkan untuk dalam ajaran agama Islam? Kalau berdasarkan ukhuwah watoniyah, ini bicara ukhuwah watoniyah. Ukhuwah watoniyah itu berarti di sini ini mengarah kepada persaudaraan. Persaudaraan, nilai-nilai kasih sayang sesama umat sebangsa, setanah air. Itu diperbolehkan kita ini menjalin kerjasama. Kalau bicara tentang ucapan selamat, ya, ini bicara tentang ucapan selamat ini, selagi di dalam ucapan selamat itu tidak mengandung ritual agama lain, maka diperbolehkan. Seperti contoh begini. Seperti ini. Kalau Anda ini tadi mengucapkan seperti salam, seperti contoh selamat Natal ya. Itu kalau di dalam kitab Buhyatul Mustarsidin itu tidak diperbolehkan. Tidak diperbolehkannya kenapa? Karena di situ ini sudah mencampuri i'tiqad. I'tiqad itu adalah keyakinan. Walaupun di sini kemarin saya juga melihat ya syekh kita, ulama kita ketepatan menjadi wakil presiden. Wakil presiden yaitu Mbah Yai Ma'ruf. Dia juga mengucapkan itu. Di sini ini yang saya ini pelajari, di dalam ucapan selamat ini, di situ terkandung ada pengakuan ritual agama atau tidak. Yang tidak diperbolehkan itu apabila di sini ini mengandung ritual agama yang dia lakukan. Ini yang kita tidak boleh. Contoh saja, kalau
saudara kita yang tidak seagama mengucap salam kepada kita, baik itu dari Nasrani, baik itu dari Yahudi maupun dari Hindi, dari Buddha mengucap kita salam, menirukan salam kita, assalamualaikum. Jawaban kita tidak sama dengan jawaban kita kepada sesama muslim. Itu ada jawabannya khusus, yaitu wa'alaika. Ya, cukup jawabannya wa'alaika, bukan wa'alaikumussalam, wa'alaika. Tapi kita mengucapkan kayak selamat tahun baru, ini kan bukan ucapan itu boleh. Tapi kalau yang kayak Swastiastu, ini saya tidak tahu maknanya apa Swastiastu. Kalau di sini Swastiastu itu artinya itu termasuk salah satu kesakralan agama Hindu, maka kita tidak boleh, karena itu sudah menyalahi iktikad kita, iktikad keyakinan kita. Dan itu memang udah aturannya. Aturannya apa? Yuslakum dinukum waliyadin. Lakum dinukum. Tapi kalau Swastiastu itu maknanya cuma selamat datang, boleh saja. Boleh. Ini dalam kerangka ukhuwah wahdon. Boleh, enggak apa-apa. Kalau seperti selamat Natal ya. Lah Natal ini boleh karena hari kelahiran, bukan. Yang tidak boleh itu kita ini adalah mengikuti langsung ritual mereka. Ini kan bukan ritual, hanya ucapan. Nah, ada sebagian golongan itu yang kalau bahasa Islamnya banget no itu ya terlalu di dalam. Padahal cuma ucapan selamat hari raya, udah selamat. Mengucapkan ucapan selamat. Ada juga yang tidak membolehkan, karena apa, di dalam fikih kita ini macam-macam. Jadi ada di dalam fikih kita ini sebuah kitab namanya Bughiyatul Mustarsyidin. Kitab Bughiyah itu karangannya Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Memang di dalamnya situ itu termasuk Anda selaku muslim menyekolahkan anaknya di sekolah yang bukan sekolah muslim, umpama di sekolah Katolik, itu memang diharamkan. Di situ juga ada takbirnya bahwasanya kita ini mengucapkan tadi itu juga tidak diperbolehkan. Karena apa? Karena inna dina indallah Islam. Agama yang diakui benar di sisi Allah Islam. Kalau Anda ini tadi ini secara fikih ya, dari kerangka fikih ya, bukan watoniyah lagi, fikih. Kalau dilihat dari sudut ilmu fikih, seolah-olah Anda mengakui kebenaran agama mereka. Ini yang dilarang oleh fikih. Nah, karena Anda tanyanya itu tadi adalah dalam kerangka ukhuwah watoniyah, ya maka boleh. Ini harus dipikir lah, ukhuwah watoniyah dengan sudut pandang ilmu fikih. Kalau dari sudut pandang ilmu fikih, kemudian merujuk kitab yang ada yaitu kitab Bughiyatul Mustarsyidin, maka itu hukumnya haram. Ya, hukumnya haram. Nah, bagaimana? Sudah usah mengucapkan tidak apa-apa, yang penting jabat tangan biasa-biasa saja. Umpama Anda itu datang kemudian memberikan tidak mengucapkan memberikan hadiah umpamanya kayak biasa saya itu ke tetangga-tangga saya samping kanan ini kan muslimnya cuma saya sendiri. Kalau hari raya mereka memang saya tidak pernah keluar, tapi ketika hari raya saya sendiri, saya membagikan kepada mereka parsel-parsel kotaan-kotaan sebagai wujud daripada berkahnya Idul Fitri, berkahnya Maulid. Ini saya bagikan kepada seluruhnya umatnya. Tapi kalau mereka mengucapkan kepada saya cukup berterima kasih. Saya berusaha untuk menghindar sesuatu yang khawatir saya nanti melanggar i'tiqad. Tapi kalau masih dalam kerangka watoniyah, saya melihatnya tergantung apa-apa kan tergantung dari niat. Ya kan? Innamal a'malu binniyat. Wah, ini Gus Toha ini kok sepertinya kok pelin-pelan. Loh, kalau nanti dilihat dari sudut fikih enggak boleh. Tapi dilihat dari versi ukhuwah watoniyah diperbolehkan. Ini kok nggak konsisten, soalnya kan begitu. Lah memangnya begini. Namanya hukum itu begitu itu. Jadi dasar hukumnya itu tadi. Kalau dilihat dari sudut ilmu fikih, maka itu diharamkan merujuk
dawuh yang ada di dalam kitab Bughyatul Mustaqsidin salah satu contohnya yang saya tahu. Kemudian kalau itu merujuk kepada ukhuwah watoniyah, mengucapkan selamat Natal, mengucapkan selamat galungan, boleh. Itu karena merujuk kepada ukhuwah watoniyah. Ya, barangkali itu yang saya ada mbaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andi dari PAC IPPN Denpasar Timur. Saya ingin menanyakan tentang hukum, kan kita masak nih waktu bulan puasa. Terus katanya boleh nggak kalau misalkan kita nyicipin di ujung lidah, habis itu dikeluarin lagi, itu hukumnya boleh atau enggak? Oh, Terima kasih. kalau Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kalau itu berarti masalah bab puasa atau yang disebut mubtilatus shaum, perkara yang membatalkan puasa. Ya. Perkara yang membatalkan puasa itu ahad duha, salah satunya adalah memasukkan barang terhadap 8 lubang yang ada di dalam jawari, di dalam tubuh kita ini, memasukkan dan mengeluarkan dengan sengaja. Nah, kalau mencicipi tadi kan nggak memasukkan, hanya mencicipi, itu tidak batal puasa. Cuman ada yang melakukan, yang menghukumi itu hukumnya makruh. Kalau makruh itu berarti kalau dilakukan tidak membatalkan, juga tidak mendapatkan ancaman siksa, tapi kalau ditinggalkan malah mendapatkan pahala. Ini jadi kalau bicara tentang hukumnya itu makruh. Kalau bicara boleh, ya boleh. Tapi nyicipinnya jangan nyicipi es satu gelas. Ya. Wah, ini saya sedang membuat dawet gitu. Nah nyicipinnya ngeduk langsung blok. Mau cuma nyicipi ya. Jadi kalau cuma satu titik kayak ibu masak itu dikit itu tidak apa-apa. Cuma sebenarnya ada sebagian ulama yang menghukumi itu makruh. Karena bagaimanapun juga tetap mengenali rasa tadi itu. Karena apa? Juga tidak memasukkan barang, hanya mengenal rasa. Tapi tidak menjadikan orang tersebut menjadi segar bugar, juga menjadikan orang tersebut yang puasanya tidak batal, tapi hukumnya makruh. Gitu, ya. Cukup ya? Ada? Ya, saya kira pertemuan kita dalam rangka ukhuwah Islamiyah Ibnu IPPNU Denpasar Timur, saya kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan semua yang kita laksanakan ini mendapatkan rahmat Allah dan mudah-mudahan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, jazakumullahu khairan katsira, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.